Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Di dalam kehidupan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, sebutan kata sang, serta kata hiang, merupakan sesuatu hal yang sudah biasa didengar. Akan tetapi sekarang, kedua kata tersebut terkadang selalu dikaitkan dengan salah satu ajaran kepercayaan saudara kita yang ada di Nusantara saat ini. Padahal sesungguhnya kata sang serta kata hiang sendiri berasal dari ajaran kepercayaan masyarakat Sunda pada zaman dahulu. Adapun sejarahnya, yaitu di saat datangnya manusia pertama ke Tanah Pasundan, yakni di abad 1800 tahun sebelum Masehi, di mana manusia yang datang tersebut merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam. Adapun Nabi Nuh alaihi salam sendiri merupakan bapak bangsa di dalam peradaban dunia yang kedua. Karena setelah banjir besar, hanya keturunan beliaulah yang meneruskan peradaban kehidupan di dunia ini. Adapun silsilah dari keturunan tersebut, yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam, beliau mempunyai 4 orang putra. Salah satu putra beliau, yakni bernama Yafet. Kemudian Yafet pun mempunyai beberapa putra. Salah satu dari putra Yafet, yakni bernama Mogok. Kemudian Mogok pun mempunyai beberapa putra. Salah satu dari putra beliau, yakni bernama Sin. Kemudian Sin pun mempunyai beberapa putra. Dan salah satu dari putra Sin, yakni bernama Sang. Sang inilah manusia pertama yang datang serta menetap di Tanah Pasundan sampai akhir hayatnya. Adapun di dalam kehidupannya, Sang merupakan orang yang sangat dihargai. Bukan hanya saja karena beliau itu merupakan putra mahkota dari dinasti Sin, yaitu dinasti besar yang berkuasa di daratan Asia Timur pada saat itu. Akan tetapi beliau pun merupakan guru dari segala guru. Dan beliaulah yang mengajarkan tentang pengetahuan-pengetahuan kepada para pengikut serta keturunannya. Baik itu mengajarkan pengetahuan di saat menjalani kehidupan di alam dunia ini, ataupun mengajarkan pengetahuan setelah hidup di dunia ini, yaitu pengenalan kepada Tuhan.
Adapun ajaran Sang tentang pengenalan kepada Tuhan tersebut dinamakan dengan sebutan ajaran Sagulung. Artinya bersatu, yang dimana makna tentang Tuhan sendiri di dalam ajaran Sagulung tersebut mempunyai beberapa dasar. Antara lain, Tuhan itu sumber dari segala sumber. Tuhan itu satu, tapi menyatu. Tuhan itu pembanding, tapi tak ada bandingannya. Tuhan tak terlihat, tapi terasa. Tuhan itu bersuara, tapi tak teraba. Tuhan itu diam, tapi mengatur segalanya. Tuhan itu awal, tapi juga akhir. Tuhan itu pencipta, tapi tak meminta. Tuhan itu baik, tapi tak berbalik. Tuhan itu adil, tapi Sang Pengadil. Dan masih banyak lagi makna-makna tentang Tuhan di ajaran Sunda pada zaman dahulu. Maka atas dasar keyakinan itulah nama Tuhan pun disandangkan oleh Sang dengan sebutan Hyang, yang bermakna sesuatu yang agung namun tak terlihat. Itulah sejarah asal dari kata Hyang, yakni hasil dari perjalanan spiritual di ajaran Sunda pada zaman dahulu. Adapun sejarah dari kata Sang, yaitu di saat beliau wafat dengan cara ngahyang, yaitu di Munjung Agung, atau sekarang bernama Gunung Padang. Di abad 1300 tahun sebelum Masehi, atau 500 tahun usia hidup beliau. Adapun lamanya usia hidup manusia pada zaman dahulu merupakan hal yang biasa. Bahkan usia Nabi Nuh alaihi salam hampir mencapai 650 tahun. Setelah wafatnya Sang, para pengikut serta keturunan beliau senantiasa memaknai segala sesuatu yang sifatnya baik, suci, dan agung, selalu disandangkan dengan sebutan Sang. Itu semua untuk mengenang akan kebesaran serta keagungan beliau, yang pada akhirnya nama Sang sendiri menjadi kata sandang untuk sesuatu yang sifatnya baik, suci, ataupun agung. Contohnya sebutan penghargaan kepada bendera merah putih, yakni selalu disandangkan dengan kata Sang. Sebutannya menjadi Sang Saka Merah Putih. Atau pula kepada manusia yang mempunyai kelebihan tertentu. Contohnya dengan sebutan Sang Petualang, Sang Penguasa, ataupun Sang Penakluk. Jadi sejarah Sang, yaitu berasal dari nama manusia,
kemudian berubah menjadi kata sandang. Dengan berjalannya waktu, kata sang selalu dipadukan dengan kata hiang. Karena menurut kepercayaan masyarakat Sunda pada zaman dahulu, mereka meyakini bahwa sang itu merupakan utusan dari hiang. Untuk kebaikan penduduk Sunda pada waktu itu. Dengan besarnya keyakinan tersebut, kata sang sendiri senantiasa disatukan dengan kata hiang, yakni menjadi sang hiang. Begitu pula setelah kepergian sang masyarakat Sunda pada waktu itu. Di saat hendak berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan, maka nama sang yang akan menjadi pelantaranya. Karena menurut mereka, sang itu selalu bersama dengan hiang atau dengan Tuhan. Di zaman inilah, terciptanya tata cara penyampaian doa manusia kepada Tuhan. Melalui sarana orang suci yang sudah wafat. Ajaran itu pun dinamakan dengan sebutan ajaran Kaharingan, yang bermakna ajaran kehidupan. Karena kata dasar dari Kaharingan, yaitu nyaring atau haring, yang artinya hidup. Jadi arti dari ajaran Kaharingan yaitu ajaran kehidupan. Adapun ajaran Kaharingan pada saat ini dinamakan dengan sebutan ajaran Karuhun. Begitu pula di saat berdoa kepada Tuhan di ajaran Kaharingan, selalu menyebutkan nama sang di awal doa permintaan tersebut, yaitu Sang Nu Herang, Hyang Nu Menang, yang artinya Sang yang Maha Suci dan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan akhirnya bahasa itu pun menjadi pakem atau pedoman akan sebuah keyakinan kepada sang dan juga kepada hiang. Sampai saat ini sebagian masyarakat Sunda yang menganut ajaran Karuhun masih menggunakan gaya pakem tersebut. Hanya saja kata-katanya sudah berubah, yakni Ka Gusti Nu Maha Suci, Ka Allah Nu Maha Kawasa, yang artinya kepada pemimpin yang suci serta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun berubah kata-katanya, akan tetapi maknanya tetaplah sama. Bahkan di ajaran kejawen pada zaman dahulu, pakem atau pedoman tersebut selalu dipakai pula di saat berdoa, yaitu menggunakan bahasa Jawa. Sang sing ono, Hyang sing teko, yang artinya sang selalu ada, maka Tuhan pun selalu datang. Itulah sekilas perjalanan tentang sejarah dari kata sang dan juga dari kata hiang. Menurut ajaran Sunda wiwitan,